Selanjutnya kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat perkembangan perdagangan bersama rekan Felmi Laubela dan juru kamera David Sibarani. Felmi, IHSG bertahan di zona hijau pada perdagangan siang ini. Bagaimana perkembangannya hingga sore ini? Ya, indeks harga saham gabungan dipastikan terpantau melaju di atas 2% sejak pembukaan perdagangan pagi tadi, di mana mulai dibuka naik tipis 0,25% bahkan sampai pada penutupan perdagangan tadi, dan melanjutkan penguatannya sampai pada pembukaan perdagangan sesi kedua. Indeks harga saham gabungan masih terus melaju di atas 2% atau 2,57%, 131,84 poin ke level 5.268,64. Untuk melihat bagaimana laju indeks harga saham gabungan jelang penutupan pasar sesi terakhir, mari kita pantau bersama di monitor Bursa Efek Indonesia saat ini. Indeks harga saham gabungan masih terpantau melaju rebound di zona hijau dengan penguatan 1,67% atau 85,18 poin ke level 5.223,19. Saat ini volume transaksi perdagangan tercatatkan 5,918 miliar lembar saham dengan nilai transaksi perdagangan 5,9693 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan saat ini tercatatkan sudah mencapai 477.000 kali, dan sebagaimana laju indeks harga saham gabungan dan juga kinerjanya di sepanjang hari ini, tadi kami katakan di awal bahwa indeks harga saham gabungan mampu bangkit dari keterpurukannya selama 3 hari berturut-turut, termasuk kemarin yang cukup anjlok ditutup bahkan 6% lebih pada perdagangan kemarin Senin 9 Maret 2020. Kemudian juga pekan lalu selama 2 hari berturut-turut masih terpantau melemah, namun indeks harga saham gabungan ternyata berbalik menguat bahkan di atas 2% sampai dengan menuju pada penutupan pasar sore hari ini. Poppy. Ya, Felmi, lalu sentimen apa saja yang paling mempengaruhi penguatan IHSG? Ya, tentunya membandingkan dengan sentimen negatif yang menekan laju IHSG pada perdagangan kemarin, akhirnya sejalan dengan hal itu dari pihak pemerintah Indonesia sendiri, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bursa Efek Indonesia mencoba melakukan stimulus dan juga relaksasi. Dari pihak Otoritas Jasa Keuangan sendiri menetapkan memberikan relaksasi atau kelonggaran terkait dengan aturan buyback atau pembelian kembali saham, di mana dalam aturan ini buyback saham dapat dilakukan terlebih dahulu tanpa adanya persetujuan di dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan aturan dari buyback sendiri bahwa saham dapat dibeli kembali dari 10% sampai dengan 20% daripada modal yang disetor. Kemudian juga menyikapi hal ini dari pihak kementerian sendiri, dalam hal ini Kementerian BUMN juga menyikapi hal ini dan kemudian melakukan aksi buyback atau pembelian kembali sahamnya terhadap 12 emiten dari plat merah atau Kementerian BUMN sendiri, dengan dana untuk pembelian kembali saham tersebut adalah 10 triliun rupiah. Sementara itu aturan dari BI sendiri terkait kebijakan untuk menahan laju indeks harga saham gabungan kembali turun pada hari ini adalah dengan menerbitkan aturan auto rejection batas bawah, di mana hanya maksimal bisa turun 10% saja. Sedangkan untuk auto rejection batas atas ini masih berkisar sama 20 sampai dengan 35%. Poppy. Ya, lalu saham apa saja yang paling aktif diperdagangkan hingga sore ini, Felmi? Untuk melihat saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan sampai dengan sore hari ini jelang penutupan perdagangan sesi terakhir, kita lihat kembali di monitor Bursa Efek Indonesia. Ya, sambil menunggu saham-saham apa saja yang masuk top 5 gainers, ya kita lihat bersama ada kode emiten TFAS dengan harga saham Rp135 per saham dengan kenaikan 35%, BESS yang baru IPO kemarin, kemudian PORT, ESTA juga yang baru IPO kemarin, dan terakhir ada FMII Rp585 per sahamnya, ini juga mengalami kenaikan 24,47%. Dan kita masih terus menunggu beberapa menit atau kurang lebih ini setengah jam jelang penutupan perdagangan, khususnya pasar saham sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Apakah IHSG mampu bertahan menguat atau bertahan di zona hijau pada perdagangan hari ini Selasa 10 Maret 2020, tentunya dipengaruhi oleh kebijakan yang tadi kami sebutkan di awal dari pihak OJK maupun Bursa Efek Indonesia untuk aksi buyback dan juga aturan auto rejection. Demikian, kembali ke Anda di studio, Poppy. Baik, Felmi Laubela, terima kasih untuk informasinya langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.